Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Good news kali ini kita akan membahas sedikit topik mengenai Omicron. Apa itu varian Omicron? Pertama kali dilakukan terdeteksi di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021 dan Botswana pada tanggal 28 November 2021. Hingga saat ini Omicron varian ini atau B11529 telah terdeteksi di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Kanada, Inggris, Jerman, Belgia, Israel, Italia, Hong Kong, dan Australia. Omicron varian ini mengandung hampir 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan virus untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin maupun yang dihasilkan secara natural oleh infeksi corona varian sebelumnya. Jadi Indonesia perlu waspada varian baru. Pada tanggal 26 November 2021, WHO mendeklarasikan Omicron varian sebagai variant of concern dengan memperhatikan beberapa aspek karena laju penularan lebih cepat, angka mutasi Omicron varian cukup tinggi, temuan sementara menunjukkan peningkatan resiko reinfeksi. Dan WHO merekomendasikan agar semua negara memperhatikan masalah ini dengan memperketat pencegahan dengan cara meningkatkan surveillance dan upaya sequencing untuk lebih memahami penyebaran berbagai varian. Segera melakukan genome sequencing dan melakukan pelaporan melalui database terkait. Dan melaporkan kasus varian baru kepada WHO. Ancaman corona varian baru ini meskipun hingga kini belum terdeteksi di Indonesia, namun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah antisipasi untuk upaya pencegahan dengan melarang masuk pendatang baru dari beberapa negara yang diduga ada kasus Omicron. Beberapa pendapat WHO tentang Omicron belum dapat dipastikan apakah lebih menular dibandingkan varian lain, belum dapat dipastikan menyebabkan gejala lebih berat dibandingkan varian lain. Kemungkinan peningkatan resiko reinfeksi cukup tinggi. Vaksin yang tersedia saat ini masih efektif untuk melawan penyakit yang dengan gejala lebih berat dan kematian. Tes PCR masih dapat mendeteksi varian Omicron ini. Beberapa obat masih efektif untuk menangani pasien dengan infeksi COVID-19 gejala yang berat. Apa yang perlu kita lakukan? Apapun jenis variannya, cara pencegahan yang terbaik adalah 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan jangan lupa 7-1M, memakai masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sekitar 20-30 detik, menjaga jarak aman 1-2 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, menghindari makan di luar yang cukup ramai, melakukan vaksinasi karena masih terbukti efektif, dan terakhir meningkatkan imunitas kita dan iman kita. Jadi tetap waspada dan patuhi prokes. Ada kabar baik di firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Efesus 6 ayat 11 dan 13 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada hal yang akan menolong kita berperang melawan si iblis. Menengahkan seluruh perlengkapan senjata Allah, mendisiplinkan diri dengan berdoa, membaca firman setiap hari, merenungkan firman, melakukan firman, dan memberitakan firman. Dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kepada Tuhan yang melihat kita. Dan ingat, selalu sadar dan berjaga-jaga. Dengan keempat tindakan dan sikap di atas, kita akan mampu melawan serangan iblis dan menginginkan kasih karunia Tuhan menguatkan dan mengokohkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.